Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Bayu Krisna Aditya dari kelas TPTU nomor absen 41. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan materi kimia yaitu unsur dan lambang unsur atom. Oke, langsung saja kita mulai. Lambang atom. Menurut pendapat para ahli kimia, pada abad pertengahan, lambang unsur berupa lambang dari macam alat atau benda. Pada zaman dahulu, para ilmuwan menggunakan lambang-lambang astrologi untuk menyatakan lambang unsur kimia. Nah, berikut contoh lambang-lambang unsur kimianya. Di sini ada emas, perak, tembaga, ada belerang, ada timah hitam, dan juga api, dan masih banyak lagi. Nah, adapun menurut John Dalton 1766 sampai 1844. Pada awalnya, John Dalton membuat lambang unsur dengan menggunakan lingkaran sebagai dasarnya seperti pada gambar berikut. Di sini ada oksigen, hidrogen, nitrogen, belerang, dan fosforus. Menurut Dalton, lambang-lambang ini kurang praktis jika digunakan untuk menuliskan zat majemuk yang berada dalam bentuk senyawa. Kita lanjut. Nah, adapun juga menurut Johannes Joseph Berzelius pada tahun 1779 sampai 1848. Nah, menurut Berzelius, setiap unsur diberi lambang dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf besar. Unsur yang mempunyai huruf awal sama, lambangnya dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dari nama unsur itu yang ditulis dengan huruf kecil. Perhatikan beberapa contoh berikut. Ini saya sudah membuatkan tabel ya, penanaman beberapa unsur kimia. Nah, nama unsur di Indonesia ada karbon, nama latinnya itu karbonium, lambangnya C. Kalsium, nama latinnya kalsium, lambangnya Ca. Klorin, nama latinnya klorina, dan lambangnya Cl. Ada tembaga, nama latinnya cuprum, dan lambangnya Cu. Kalium, nama latin kalium, lambangnya K. Perak, nama latinnya argentum, dan lambangnya Ag. Mari kita lanjut. Nah, di sini ada lambang atom logam, itu lambang atom beberapa unsur pentingnya. Nah, di sini saya buatnya setengah. Sebenarnya ada masih banyak lagi. Langsung saja. Yang pertama ada nama unsurnya aluminium, lambangnya Al. Keadaan normal itu padat, putih, keperakan. Nah, rumus kimianya itu Al. 2. Besi, nama latinnya itu ferrum, lambangnya Fe. Keadaan normal itu padat, putih, keperakan. Rumus kimianya Fe. 3. Emas aurum, lambangnya Au. Keadaan normalnya padat berwarna kuning, rumus kimianya Au. Kalsium, dan nama latinnya itu kalsium, dan lambangnya Ca. Keadaan normalnya padat, putih, keperakan, rumus kimianya Ca. Perak argentum, dan lambangnya Ag. Keadaan normalnya padat, putih, keperakan, rumus kimianya Ag. Dan masih banyak lagi lambang atom logam. Nah, di sini kita lanjut ke lambang atom non logam. Nah, yang pertama ada belerang, nama latinnya sulfur, lambangnya S. Keadaan fisis, keadaan normal itu padat, kuning, rumus kimianya itu S8. 2. Ada fosforus, nama latinnya fosforus, lambangnya P. Keadaan normalnya padat, putih, dan merah, rumus kimianya P4. 3. Ada helium, lambangnya H. He. Keadaan normalnya gas tidak berwarna, rumus kimianya He. Dan keempat ada hidrogen, lambangnya H. Keadaan normalnya gas tidak berwarna, rumus kimianya H2. Yang kelima ada klorin, nama latinnya klorin, lambangnya Cl. Keadaan normalnya gas hijau muda, rumus kimianya Cl2. Yang terakhir ada oksigen, lambangnya O. Keadaan normalnya gas tidak berwarna, rumus kimianya O2. Dan masih banyak lagi nama lambang atom logam lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada perbandingan sifat logam dan non logam ya. Mari kita langsung saja
saja sifat bahannya itu yang pertama wujud. Nah, sifat logamnya itu berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa yang bersifat cair, dan non-logam umumnya berwujud gas atau cair pada suhu kamar, namun ada juga yang berwujud padat. Nah, sifat bahan yang kedua ada konduktivitas. Logam konduktor dapat menghantarkan panas dan listrik, dan non-logamnya isolator itu kebalikannya, tidak dapat menghantarkan listrik dan panas kecuali grafit. Dan sifat bahan yang ketiga titik didih dan titik leleh. Logamnya umumnya tinggi dan non-logam umumnya rendah, jadi kebalikan aja. Massa jenis ya. Yang keempat sifat bahan massa jenis. Logamnya umumnya besar, non-logamnya umumnya kecil. Yang kelima ada elastisitas. Logamnya dapat ditempa, namun yang non-logam tidak dapat ditempa. Yang terakhir ada kilap. Mengilap jika digosok untuk logam, dan sifat non-logamnya tidak mengilap jika digosok kecuali intan itu. Lanjut. Adapun kegunaan unsur logam dan non-logam. Dari unsur yang pertama ada besi. Besi itu kan kelompok logam ya. Jadi kegunaannya mesin, pipa, kerangka bangunan, dan lain sebagainya. Adapun juga unsur tembaga, kelompoknya dan logam. Kegunaannya kabel, patung, komponen elektronik. Yang ketiga ada emas, kelompoknya logam. Kegunaannya perhiasan, mata uang, komponen elektronik, dan lain sebagainya. Keempat ada perak, kelompoknya logam, perhiasan. Kegunaannya itu perhiasan, komponen elektronik, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada aluminium, kelompoknya logam. Gunaannya alat rumah tangga, badan pesawat, dan komponen kendaraan. Hidrogen, kelompok non-logam dan gunaannya bahan bakar roket. Nah, di sini kita ada soal. Yang pertama, mengapa sih lambang unsur besi adalah Fe tidak menggunakan huruf B? Nah, di sini mengapa ya lambang unsur besi itu adalah Fe? Kenapa tidak menggunakan huruf B saja? Nah, jadi lambang unsur besi adalah Fe berasal dari bahasa Latinnya yaitu ferrum, sehingga ketika kita menggunakan sebagai identitas unsur besi menjadi Fe. Soal yang kedua, apakah lambang unsur kobalt Co dapat ditulis sebagai Co huruf besar ya, huruf kapital? Jelaskan. Nah, mengapa gitu? Jadi artinya unsur Co itu tidak dapat ditulis Co itu hurufnya kapital semua itu, karena penulisan lambang unsur harus dengan huruf pertama itu diawali dengan huruf besar dan huruf kedua dengan huruf kecil di CO. Jadi setiap unsur itu pasti awalnya itu C besar, terus akhirnya huruf keduanya itu pasti hurufnya kecil. Lanjut. Nah, kita lanjut ke materi rumus kimia. Rumus kimia dapat dikatakan sebagai lambang zat, unsur, atau senyawa. Rumus kimia dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada rumus kimia molekul unsur, yang kedua ada rumus kimia senyawa, dan yang terakhir rumus molekul dan rumus Imperice. Kita lanjut. Nah, rumus molekul unsur terdiri atas jenis atom. Nah, nama unsurnya itu hidrogen. Rumus kimianya H2. Yang kedua nitrogen, rumus kimianya N2. Oksigen O2. Fluor F2. Klor Cl2. Brom Br2. belerang S8. Jadi semua sama aja, itu sesuai berapa atom mereka miliki. Oke, lanjut. Rumus kimia senyawa. Rumus kimia senyawa terdiri atas lambang kata unsur pembentuknya disertai dengan angka indeks tertentu. Contohnya seperti rumus kimia air yaitu H2O. Karena tiap molekul air terdiri atas 2 atom hidrogen. Hidrogen terdiri atas 2 atom dan 1 atom oksigen. Seperti itu contohnya. Lanjut. Nah, ada yang terakhir rumus molekul dan rumus Imperice. Rumus kimia
senyawa dapat berupa rumus molekul Rm dan rumus impres Re. Ya, itu singkatannya ya. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul. Sedangkan rumus impres menyatakan jenis dan perbandingan atom unsur yang menyusun senyawa. Kita lanjut. Nah, di sini ada berupa tabel rumus molekul dan rumus impres beberapa senyawa. Nah, langsung saja. Nama senyawanya air, rumus molekulnya H2O, rumus impresnya pun sama H2O. Amonia, rumus molekulnya NH3 dan rumus impresnya pun sama. Asam cuka, CH3, rumus molekulnya CH3COOH, rumus impresnya CH2O. Nama senyawanya urea, rumus molekulnya CO dalam kurung NH2 kurung tutup 2, rumus impresnya CO dalam kurung NH2 kurung tutup 2, jadi sama saja. Asam sulfat, rumus molekul H2SO4 dan rumus impresnya H2SO4 sama. Dan ada metana, rumus molekulnya CH4, rumus impresnya sama CH4. Rumus senyawa alkohol, rumus molekulnya C2H5OH, rumus impresnya C2H6O. Ada glukosa, rumus molekulnya C6H12O6, rumus impresnya CH2O. Asetilina, rumus molekulnya C2H2, rumus impresnya CH. Benzena, rumus molekulnya C6H6, rumus impresnya CH. Kita lanjut. Nah, sini ada soal. Air mempunyai rumus kimia H2O. Apa arti rumus kimia tersebut? Nah, apa arti rumus kimia tersebut? Artinya dalam satu molekul air kan terdapat dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Kita bisa lihat di sini H2O. Itu berarti ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Itu. Untuk soal nomor 2, tuliskan rumus molekul glukosa yang tiap molekulnya terdiri atas 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Jadi rumusnya ini ya, seperti itu. Karbon ada 6, hidrogennya ada 12 dan oksigennya ada 6 atom. Itu. Kita lanjut. Nah, menghitung jumlah atom dalam rumus kimia. Nah, jumlah atom dari setiap unsur dalam rumus kimianya dinyatakan oleh angka indeksnya masing-masing. Nah, di sini ada soal 3 molekul air H2O. Tuh. Jadi mari kita menjawab soal yang pertama gitu. Nah, jadi tiap molekul airnya mengandung 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi rumusnya H2O. Nah, jadi cara menghitungnya, cara menjumlahkannya, atom H sama dengan 3 dikali 2, atom hidrogen kan ada 2, jadi gimana dapat 3? 3 molekul air, jadi atom H 3 dikali 2 sama dengan 6 atom. Lanjut, ada atom oksigen sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 atom. Lanjut soal nomor 2, 2 molekul urea CO dalam kurung NH2 dan kurung tutup 2. Nah, jadi pembahasannya, tiap molekul urea mengandung 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom hidrogen dan 4 atom hidrogen. Untuk itu pada 2 molekul urea terdapat atom C sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 atom. Atom oksigen sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 atom. Atom hidrogen sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 atom. Atom H hidrogen sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 atom. Lanjut soal nomor terakhir 3 molekul asam oksalat dihidrat H2C2O4T2H2O. Nah, 3 molekul asam oksalat dihidrat itu mengandung atom hidrogen sama dengan 3 dikali tanda kurung 2 ditambah 4 kurung tutup sama dengan 18 atom. Jadi di sini kita hitung dulu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi tinggal kita kalikan 3 dikali 6 sama dengan 18 atom. Lanjut atom C
karbon sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 atom. Atom oksigen sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 tambah 2 kurung tutup sama dengan 18 atom. Jadi sama saja, 4 tambah 2 sama dengan 6 dikali 3 dikali 6 sama dengan 18 atom. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun kurang jelas mohon dimaafkan. Saya juga